Wes aku. Yang lainnya nanti bisa di belakang layar ya, atau DM ning Uswah mawon ning. Boleh. Monggo. Terima kasih waktunya. Perkenalkan nama saya Sania Apriliana Melisa Putri dari Faza Kamar 109. Untuk Ning Uswah Ning Uswah Syauqi. Punten. Jadi kan saat ini kan yang media digital yang paling booming atau yang sering dilihat oleh teman-teman itu kan salah satunya TikTok. Dan dari TikTok itu banyak sekali konten-konten tentang wanita atau biasanya cuma orang-orang ya random cuma upload video. Dan dari situ itu biasanya banyak sekali komen-komen atau ungkapan-ungkapan baru tentang fisik perempuan atau perempuan, misalnya kayak ada yang ngepost video tentang wajahnya dan tidak terlalu glowing seperti itu. Terus ada salah satu perempuan juga yang komen tentang auranya aura maghrib seperti itu. Terus ada lagi tentang seperti ungkapan outfit kabupaten. Itu kan bagaimana ya membuat kita sebagai perempuan itu seperti disetir oleh TikTok. Jadi kayak rasanya itu tidak ada kepercayaan diri. Misal mau post sesuatu tentang diri sendiri tuh nanti kepikiran, oh kalau ada yang lihat nanti di komen dikiranya outfit kabupaten, dikiranya saya aura maghrib seperti itu. Jadi itu membuat kepercayaan diri seorang perempuan itu jadi luntur. Jadi untuk Ustazah bagaimana tanggapan dan cara mengatasi kita sebagai perempuan itu agar tidak terlalu disetir oleh sosial media. Terima kasih. Cukup nggih, 2 pertanyaan saja. Nggih. Jadi saya bacakan terlebih dahulu apa bagaimana Neng pertanyaannya? Betul Neng. Jadi pertanyaan pertama Neng, bagaimana pentingnya pendidikan dan kesadaran diri dalam membentuk karakter seorang wanita atau muslimah di tengah pengaruh digital yang besar seperti ini? Karena saya selalu menyampaikan hal ini bahwa eksistensi itu dengan ilmu. Di dalam Al-Quran itu citra perempuan dicitrakan dengan 3 hal. Yang pertama, perempuan yang dikatakan berpendidikan di dalam Al-Quran itu ada 3 cirinya. Yang pertama adalah al-istiqlal asyakhsiyah. Perempuan ini memiliki kemerdekaan dalam menentukan sisi-sisi pribadinya. Jadi sebagai perempuan itu kita memiliki otoritas penuh pada diri kita untuk memilih mana yang benar dan juga mana yang salah, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan hal ini bisa kita dapatkan caranya adalah dengan menempuh pendidikan terlebih dahulu. Karena ilmu itu adalah suatu keniscayaan, tidak bisa ditawar. Berpendidikan itu harus, tidak harus sekolah, tetapi harus berpendidikan. Sekali lagi, tidak harus sekolah S1, S2, S3, tidak harus mendapatkan gelar untuk bisa berpendidikan. Karena yang disebut berpendidikan ini adalah tidak hanya mengetahui sesuatu, karena ilmu itu alima ya'lamu ilman, mengetahui, tetapi harus diiringi dengan akhlak. Nah, ini yang dinamakan berpendidikan. Makanya sering banget kan dikatakan bahwa orang yang sekolahnya tinggi atau pendidikannya tinggi itu tidak mesti adabnya baik. Bahkan dikatakan bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu. Tapi harus hati-hati juga dengan kalimat ini. Karena kalau kalimat ini dilontarkan hanya untuk membuli atau menyindir orang yang berilmu, sedangkan dia tidak berilmu, maka dia tidak layak untuk mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Jadi al-istiqlal asyakhsiyah, ketika perempuan ini mengetahui ilmunya
maka dia bisa menentukan, bisa memutuskan sesuatu dengan kesadaran penuh yang didasarkan dengan ilmu. Karena banyak sekali dari perempuan yang terkadang masih kebingungan untuk menentukan bagaimana nanti dirinya. Untuk menentukan cita-citanya saja perempuan masih bingung. Tetapi dengan mendapatkan pendidikan, perempuan tidak akan kebingungan lagi untuk menentukan apa-apa yang harus diputuskan secara otoritas dalam dirinya sendiri. Yang kedua, citra ideal perempuan muslimah dalam Al-Quran adalah al-istiqlal al-iqtisadiyah, yakni perempuan yang mandiri secara perekonomian. Nah, perempuan yang mandiri secara ekonomi ini, saya pernah ditanya ya, kemarin itu ada yang tanya pada saya, kalau ada perempuan yang sudah berdaya, sudah bekerja, kemudian dia bisa menghasilkan dirinya sendiri, perekonomian mereka cukup, lalu mereka tidak membutuhkan pasangan dan tidak ingin menikah, ini bagaimana nih? Saya menjawab bahwa perempuan, ini baru saja saya upload di media sosial saya, perempuan meskipun dia ini perempuan yang lajang, perempuan yang sedang menikah, perempuan yang sudah pernah menikah, perempuan yang tidak ingin menikah, kan ada fenomena takut menikah, fenomena tidak mau menikah, tapi apapun itu keputusan panjenengan yang diputuskan dengan kesadaran penuh bahwa perempuan harus tetap berdaya secara perekonomian, apalagi perempuan yang sudah menikah, dia harus tetap berdaya secara ekonomi, karena bisa jadi perempuan itu menikah dengan laki-laki yang baik, lalu kemudian tapi sayang dia tidak cukup perekonomiannya. Nah, beruntunglah perempuan yang menikah dengan laki-laki yang cukup secara ekonomi, kemudian dia baik, tetapi kemudian dia pelit dengan istrinya. Wah, ini bagaimana nasib si perempuan ini? Atau perempuan menikah dengan laki-laki yang baik, kemudian laki-laki yang dermawan, yang secara perekonomiannya baik, tetapi kemudian dia tidak setia. Bagaimana nanti kelanjutan hidupnya si perempuan ini? Atau perempuan menikah dengan laki-laki yang baik, yang dermawan, yang kaya, yang juga setia, tetapi malah tidak panjang umur. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan? Maka inilah perempuan harus tetap berdaya dengan dirinya sendiri. Ini yang disebut al-istiqlal al-iqtisadiyah. Kemudian al-istiqlal as-siyasah. Perempuan harus mandiri secara politik. Politik ini tidak terputus kepada pemilu, partai, pilgub, pilkada, pencalekan, tidak. Tetapi mandiri secara mandiri secara politik, ini kita harus bisa memanage kehidupan kita sendiri. Nah, teman-teman, lalu bagaimana bukti bahwa perempuan yang berpendidikan itu untuk eksistensi dirinya di dunia digital sekaligus untuk menjaga marwahnya, begitu ya? Maka jangan sampai pendidikan yang kita miliki ini justru menjerumuskan kita di era digital. Menyambung pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kalau di TikTok itu sampai takut posting, karena sekali posting komentarnya itu luar biasa. Yang pertama itu mental harus dijaga, mental harus selalu dipelihara. Karena kalau kita mau upload apapun di media sosial, itu kita turunkan ekspektasi kita bahwa tidak semua manusia itu mencintai kita, tidak semua orang itu menyukai kita. Kita sempurna, kita tidak sempurna, itu pasti akan saja ada yang membicarakan kita. Jadi turunkan ekspektasi dan juga besarkan mental kita. Apalagi kalau kita mau ngupload untuk kesenangan, apalagi yang lebih penting ngupload untuk tujuan dakwah. Ini memang banyak sekali tantangan terutama bagi pendakwah di era digital. Contoh yang viral baru-baru kemarin, ada seorang pendakwah yang sabaqul lisan, yang dia itu tidak sengaja mengatakan hal yang kurang menyenangkan untuk didengar dari salah satu tokoh publik, lalu kemudian namanya naik, kemudian dibully dimanapun, di media sosialnya dibully dan lain sebagainya.
Padahal dia sumbangsihnya di dalam dunia dakwah itu luar biasa sekali. Betapa orang lain itu tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan kita. 1000 kebaikan yang kita persembahkan itu akan mudah dihancurkan oleh satu kesalahan yang kita tidak disengaja. Bahkan itu sabaqul lisan. Makanya bagaimana sih caranya kita menjaga marwah kita di media sosial ini? Kita tidak usah muluk-muluk, tidak usah bercita-cita menjadi influencer, menjadi selebgram, menjadi apa. Yang penting kita ini bisa bermanfaat. Makanya ada banyak sekali konten kreator itu yang stuck, dia tidak bisa menghasilkan viewer yang banyak, padahal isinya itu bagus-bagus. Ada YouTube yang ceramahnya itu bagus-bagus, tetapi minim yang lihat. Masih kalah dengan podcast-podcast yang mengumbar aib yang ditonton jutaan orang. Yang dipertontonkan aib itu lebih menarik daripada dakwah yang mengandung ilmu. Ini adalah tantangan kita. Marwah kita, yang penting kita sudah ada niatan untuk berdakwah, niatan untuk eksis di media sosial, eksis di era digital dengan tidak mengumbar hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Di dalam penjagaan marwah ini meskipun di dunia maya ataupun nyata sama. Dalam Al-Quran ini ada konsep ghaddul basar. Ghaddul basar ini bukan ghaddul uyun, bukan menundukkan mata sehingga tidak mau melihat hal-hal yang di luar kita, misalkan melihat lawan jenis kita, tidak. Ghaddul basar ini adalah menahan atau mengontrol cara pandang kita. Agar ketika kita melihat lawan jenis, kita melihat media sosial yang itu ada lawan jenis yang sekiranya itu menarik, kita mengontrol cara pandang kita dengan menganggap mereka ini tidak hanya makhluk biologis. Mereka ini bukan makhluk seksual, mereka bukan makhluk fisik, tetapi mereka adalah makhluk sosial, mereka adalah makhluk yang berakal budi, mereka adalah makhluk spiritual. Sehingga ketika melihat pemandangan laki-laki ngupload, kok kebetulan laki-lakinya ini good looking, komentarnya bagus, kita tidak hanya sebagai konten kreator menjaga marwah, tetapi ketika komentar, kendalikan jari-jari kita untuk mengetik hal-hal yang buruk. Karena itu adalah cerminan dari diri kita. Seperti yang tadi saya katakan, apa yang kamu tulis itu adalah cerminan dari dirimu sendiri. Apa yang mereka tulis itu adalah cerminan dari mereka sendiri. Makanya kalau misalkan mental kita belum kuat, kalau ada komentar yang buruk, hapus. Sesimpel itu, semudah itu. Karena komentar buruk itu juga biasanya itu ketok tular. Ada yang satu komentar, ketahuan komentar jelek, kemudian yang lain, oh kok dibiarkan komentarnya, kemudian sampai ada yang menjawab, nge-reply sampai panjang, sampai ratusan, berdebat sendiri di media sosial. Kalau misalkan kita tidak berkenan dan mental kita belum sekuat mental-mental orang lain yang sudah kuat, mental baja, hapus saja. Kalau perlu blokir, tidak masalah. Media sosial itu diciptakan dengan fitur hapus, fitur edit, fitur blokir, ya untuk mengatasi adanya hal-hal yang seperti ini demi kesehatan mental kita. Mungkin begitu, Ukti Diana. Berarti Niki sampun menjawab 2 pertanyaan sekaligus. Yes, apakah ada feedback atau kurang puas atau bagaimana? Monggo silakan feedbacknya. Bagaimana teman-teman, apakah sudah menjawab pertanyaan kalian? Sudah. Jadi sebagai seorang perempuan itu harus penting dengan 3 hal tadi ya. Perempuan itu harus berpendidikan, nggak harus sekolah, tetapi perempuan itu harus berpendidikan. Terus perempuan harus juga mandiri secara perekonomian, bagaimanapun dan apapun keadaannya. Kemudian perempuan juga harus mandiri secara politik. Betul sekali. Dan bagaimana cara kita menyikapi komentar negatif di sosial media? Nah, kita harus menurunkan ekspektasi kita dan juga meninggikan atau membesarkan mental kita gitu, Neng. Dan juga jangan lupa teman-teman, di sosial media itu ada fitur
hapus komentar, ada fitur blog, jadi bisa dimanfaatkan. Jangan dieman-eman kesehatan mentalnya, jadi jangan terlalu overthinking gitu. Akan ada selalu komentar negatif, akan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, tapi kita tidak perlu memenuhi ekspektasi mereka, betul Neng? Niki waktunya sudah Ya, habis, Ti. ya. Dan sudah malam, Udah lebih teman-teman dari mungkin sudah 25 capek menit sudah gini. dari Ba'da Maghrib nih gini. Oke. Yes, sudah dari tadi nih. Sebenarnya niki antusiasme teman-teman luar biasa sekali. Sangat banyak yang ingin bertanya, tapi karena terbatasnya waktu kita, jadi kita sudahi dulu talk show kita malam hari ini. Sebelum itu, mari kita dengarkan closing statement dari Neng Uswah. Ya, teman-teman, kemarin saya ngaji kitab Azwaja yang membahas tentang istrinya Sayyidina Ali. Di situ saya menemukan sebuah hadis yang sangat indah sekali, bahwa perempuan, jadi ini adalah hadis yang isinya merupakan nasihat Sayyidah Fatimah, nasihat Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, bahwa ya Fatimah ayyumam ro'atin, jadi kanjeng Nabi itu menasihati Fatimah, wahai Fatimah, perempuan, setiap perempuan yang tidak mendukung perempuan, yang menjegal perempuan, maka Allah mengharamkan dia dari meminum di telaga Kausar. Artinya apa? Perempuan harus dukung perempuan. Kita semua yang ada di pesantren, banyak dari kita ini harus saling bekerja sama dalam pesantren. Perempuan harus dukung perempuan. Perempuan kalau ada yang maju, beri dia tepuk tangan, perempuan tidak boleh dijegal. Karena perempuan yang menjegal perempuan yang lainnya, maka dia diharamkan untuk masuk surga. Dan ini adalah nasihat dari Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu sangat-sangat mendukung perempuan. Maka teman-teman, teruskan perjuangan Rasulullah dalam melindungi dan juga menghormati perempuan, karena Nabi juga mengatakan ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak dikatakan terhormat orang yang tidak menghormati perempuan, dan orang tersebut termasuk orang yang hina ketika dia merendahkan perempuan. Terima kasih, Ukti. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi kesimpulan talk show kita pada malam hari ini berangkat dari sejarah perempuan yang awalnya ditindas, tapi ternyata banyak sekali keistimewaan-keistimewaan seorang perempuan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Untuk itu kita sebagai muslimah perlu adanya upaya untuk menjaga marwah kita dengan apa? Salah satunya dengan berpendidikan. Tidak harus sekolah, tapi kita harus memiliki pendidikan. Dan akhirnya sampailah kita pada penghujung acara talk show. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita Neng Uswah. Sembah nuwun sangat rawuh nggih Ning. Terima kasih juga untuk teman-teman yang tetap stay dan tetap melek. Dan juga saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah sangat antusias dengan pertanyaannya dan telah menyimak dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Ning dan teman-teman semua. Saya Diana Kurnia Dewi mohon izin undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.